Selamat pagi sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita melanjutkan seluruh kegiatan kita hari ini, kita mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Kami mohon kuat kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, menerangi hati dan pikiran kami, agar kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kepada kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang dengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan kesehariannya. Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan, salah satu ciri khas Injil Yohanes adalah istilah ego eimi, menunjukkan dan mengajarkan tentang identitas keakuan Yesus dengan sifat kealahannya dan sekaligus kemanusiaannya. Misalnya, akulah gembala yang baik, akulah pintu, akulah air kehidupan, akulah roti hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah roh, dan aku yang lainnya. Pokoknya, dalam ilmu dogmatika diajarkan bahwa Yesus adalah Allah 100% dan sekaligus manusia 100%. Bagi orang yang memakai matematika dunia dan otaknya itu sulit dipahami. Tetapi bagi orang percaya kehendak Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sahabat GKP TV yang dikasihi Tuhan, teks dan konteks kita pada saat ini bicara tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Bicara soal air biasa dan air kehidupan. Perempuan Samaria bicara tentang air biasa dipergunakan. Tetapi Yesus bicara tentang air kehidupan dan dialah air kehidupan itu. Setelah berbicara beberapa lama, maka perspektif cara pandang perempuan Samaria tadi berubah total. Artinya, pertemuan dengan Yesus membuka mata dan hatinya, mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Artinya juga, perjumpaan dengan Yesus bukan diukur dengan kuantitas berapa lama berjumpa dengan Yesus, tetapi lebih kepada kualitas, sekali lagi kualitas dampak perjumpaan dengan Yesus. Hal ini merupakan refleksi teologis dan etis bagi GKPS yang sudah 120 tahun Injil Kristus Yesus Malungun. Teks ini juga idealnya membuka mata dan hati saudara agama yang lain bahwa keselamatan yang dibawa oleh Yesus adalah untuk semua bangsa, untuk semua dunia. Bukan untuk orang Israel saja. Yohanes 3 ayat 16 luar biasa tentang universal keselamatan orang percaya. Karena itu, hentikan ajaran yang sesat. Jangan urusi ajaran agama orang lain yang belum saudara ketahui, pahami secara komprehensif. GKP TV yang dikasihi Tuhan, Allah itu adalah roh. Dan barang siapa menyembah Dia haruslah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Minimal ada dua hal yang disampaikan melalui teks ini, yakni pertama tentang Trinitas Yesus. Yesus adalah juga di dalam Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ketiganya satu dan esa, tidak terpisahkan yang satu dengan yang lain. Disinilah terletak keunikan ajaran Kristen. Matematika dunia itu sulit memahami hal ini, tetapi barang siapa hidup di dalam roh, dia dengan mudah memahami dan mengimani agama ini. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang kedua,
Menyembah Yesus berarti menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena Yesus adalah roh dan kebenaran. Bahkan Yesus itu sendiri adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. GKP TV yang dikasihi Tuhan, pesan yang disampaikan melalui teks dan konteks Yohanes 4 ini secara umum bahwa dampak pertemuan dengan Yesus pasti mengubah mindset atau cara pandang atau cara pikir yang lebih luas dan lebih dalam, yakni bahwa Yesus adalah air kehidupan, Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Melalui perempuan Samaria ini kita lihat dan teman sekampungnya percaya kepada Yesus. Ini merupakan panggilan yang sangat luar biasa. Perempuan Samaria ini tidak egois, tidak ingin dirinya selamat, senang sendiri, tetapi ia memberitakan kepada orang lain, dan karena kuasa roh Tuhan, teman sekampungnya menjadi selamat. Teks ini juga mengcounter, sekali lagi mengcounter pemahaman yang dangkal dan yang salah bahwa Yesus itu hanya untuk orang Israel saja, tetapi untuk seluruh dunia dan seluruh bangsa. Yohanes 3:16. Bagi semua warga GKPS yang sudah 120 tahun menerima Injil Kristus di daerah Simalungun dan sudah berkembang ke sebagian penjuru dunia, sudah apa dan bagaimana penginjilannya secara internal dan secara eksternal? Yang pasti perjumpaan dengan Yesus mengubah mindset, cara pandang, cara pikir kita lebih inklusif, bukan eksklusif. Eta hobaskon, ayo kerjakan. Mari semangat terus dalam penginjilan secara internal maupun secara eksternal. Tuhan Yesus memberkati, amin. Kita berdoa. Kiranya firman yang kami dengarkan Tuhan menguatkan iman percaya kami kepada Tuhan Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. GKPS TV.